afraid? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again when faith is nowhere to be found. Try to find the strength to try again and teman-teman, mari belajar kimia bersama Talita. Apakah kamu pernah melihat air dalam wadah terbuka? Dan pasti kamu juga pernah melihat air dalam wadah tertutup kan, seperti di botol kemasan. Apa sih perbedaan dari kedua itu? Pertama, mari kita bahas air yang ada pada wadah terbuka. Air yang ada pada wadah terbuka akan semakin berkurang karena butir-butir air menguap dari permukaan air dan keluar dari botol. Lalu air pada wadah tertutup. Pada wadah tertutup, uap yang terjadi tidak keluar dari botol. Bila uap telah jenuh, sebagian uap tersebut akan mengembung kembali dan akhirnya mengalir lagi ke botol. Fenomena ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Nah, mari kita bahas sama-sama. Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana laju reaksi maju dan laju reaksi mundur dalam suatu reaksi kimia terjadi dengan kecepatan yang sama, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan seiring waktu. Dalam kesetimbangan kimia, meskipun reaksi tetap berlangsung, tidak ada perubahan bersih dalam jumlah zat yang terlibat. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi yang bersifat reversibel, yaitu reaksi yang dapat berjalan ke arah maju maupun mundur. Posisi kesetimbangan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi zat yang terlibat. Berikut adalah ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, kecepatan reaksi maju dan mundur sama. Kedua, konsentrasi reaktan dan produk tetap. Ketiga, reaksi berlangsung secara dinamis. Keempat, tidak ada perubahan makroskopik. Kelima, posisi kesetimbangan bisa berubah dengan perubahan kondisi eksternal. Kesetimbangan kimia pastinya berhubungan dengan reaksi kimia, yaitu ada reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi irreversibel adalah reaksi kimia yang terjadi hanya dalam satu arah, di mana produk yang terbentuk tidak dapat kembali berubah menjadi reaktan. Lihat seperti contoh pada telur berikut. Telur yang mentah ketika dimasak menjadi matang, maka tidak akan bisa kembali menjadi telur mentah lagi, bukan? Nah, jika reaksi reversibel adalah kebalikannya, yaitu reaksi kimia yang dapat berlangsung kedua arah, yaitu reaktan dapat berubah menjadi produk dan produk dapat kembali berubah menjadi reaktan. Seperti contoh di bawah, es yang kemudian cair dapat berubah menjadi es lagi, bukan, jika dibekukan. Kesetimbangan kimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Teman-teman, kita lihat gambar dan reaksi keseimbangan kimia berikut yuk. Kedua reaktan tersebut bersifat larutan, bereaksi kemudian menghasilkan produk larutan juga. Karena hasilnya sama, maka disebut kesetimbangan homogen. Nah, jika reaksi dan keseimbangan berikut adalah memiliki dua fase yang berbeda, maka disebutlah kesetimbangan heterogen. Nah, sekarang kamu sudah paham tentang kesetimbangan kimia kan? Oke teman-teman, kita cukupkan belajar kali ini. Terima kasih telah menonton.